شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat serta kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan amal ibadah serta senantiasa meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang mulia. Senantiasa menjaga kejujuran dan memberi jalan keluar setiap permasalahan dengan semangat keadilan, kemaslahatan dan kebijaksanaan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Di dalamnya ada peristiwa bersejarah dalam kehidupan keagamaan kita, yaitu kelahiran baginda Rasulullah SAW, yang kemudian setiap tahunnya diperingati dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pada penghujung Rabiul Awal 1446 Hijriah ini pula kita masuk pada bulan Oktober 2024, yang di dalamnya ada peristiwa bersejarah dalam kehidupan kebangsaan kita, yaitu Kongres Pemuda yang melahirkan tekad dan komitmen persatuan melalui Sumpah Pemuda. Dan juga ada heroisme semangat keagamaan kaum santri dalam mengartikulasikan semangat cinta tanah air melalui resolusi jihad. Dan kemudian setiap tahunnya pada 22 Oktober sejak 10 tahun yang lalu diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Salah satu peran penting dari peringatan Maulid Nabi adalah meneladani sikap-sikap terpuji baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad sejak muda sudah ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pribadi yang agung, dikenal sebagai sosok yang jujur dan dapat dipercaya. Di saat muda sebelum dia akan menjadi nabi, Nabi Allah Muhammad SAW memiliki rekam jejak yang sangat baik yang bisa menjadi teladan sempurna sepanjang masa. Salah satu cara memperingati Maulid Nabi adalah dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan, dengan mengikuti sunnah beliau dalam seluruh aspek kehidupan kita. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada seluruh teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Masyaallah muslimin, salah satu akhlak yang diteladankan oleh Rasulullah SAW adalah kejujuran Nabi Muhammad SAW. Telah menunjukkan kualitasnya sebagai manusia berakhlak mulia jauh sebelum menjadi Rasul. Hal ini telah diakui oleh para penduduk Mekah yang menyematkan gelar Al-Amin kepada Rasulullah, orang yang dapat dipercaya. Mengapa Rasulullah SAW mendapat gelar tersebut? Pemberian gelar ini bukan tanpa alasan. Sebagai pedagang, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata dusta demi keuntungan. Beliau selalu mengatakan dengan jujur tentang barang yang dijualnya.
termasuk tentang kerusakan atau kejelekan barang tersebut, selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangan sesuai dengan kualitas yang diminta pelanggan. Reputasi kejujuran dan akhlak yang baik yang dimiliki sosok muda Rasulullah SAW tersebut telah dikenal publik dan memunculkan kepercayaan publik sejak kepada sosok beliau. Ketika terjadi pembangunan kembali Ka'bah, setelah terjadi banjir, saat rampung, telah terjadi perselisihan sengit mengenai siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempat semua. Semua kabilah berebut untuk bisa meletakkan Hajar Aswad yang menyebabkan konflik dan ketegangan. Kemudian Abu Umayyah bin Mughirah sebagai orang tertua di antara semua kabilah menawarkan jalan keluar dengan menetapkan bahwa yang pertama kali masuk melalui pintu As-Sofa maka ialah yang berhak untuk mengambil kebijakan tentang peletakan Hajar Aswad tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan bahwa orang yang pertama kali memasuki pintu masjid adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat sosok Muhammad SAW, maka semua bersepakat dan menyatakan bahwa sosok tersebut adalah Al-Amin, dan karenanya semua ridha terhadap keputusan yang dibuatnya. Memperoleh kesempatan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Rasulullah SAW tidak egois. Lagi-lagi, beliau menunjukkan kelasnya sebagai sosok integrator ulum. Beliau kemudian meminta kain untuk digunakan mengangkat Hajar Aswad. Beliau meminta setiap pemimpin kabilah untuk memegang ujung kain tersebut dan kemudian secara bersama-sama mengangkatnya menuju tempat Hajar Aswad. Alhasil dan wujud keputusan yang bijaksana ini hilanglah perselisihan di antara kaum Quraisy. Julukan Al-Amin yang disandang Nabi Muhammad SAW merupakan bukti bahwa beliau adalah orang yang sudah diakui kredibilitasnya di masyarakat Arab. Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin juga menjadi salah satu teladan bagi umatnya untuk senantiasa berkata jujur, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam perbuatannya sehari-hari. Rasulullah SAW menekankan sifat jujur, kejujuran dalam sabdanya yang artinya, hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Imam Muslim. Masyaallah muslimin, di samping soal kejujuran dan akhlakul karimah, etos kerja Nabi Muhammad SAW saat usia muda juga harus menjadi teladan bagi umatnya, terutama bagi pemuda dan pemudi. Dengan memiliki profesi, berarti Nabi SAW mengajarkan umatnya untuk hidup mandiri. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, seseorang di antara kamu membungkus ikat kayu bakar, lalu dibawa di atas pundaknya, kemudian menjualnya. Itu lebih baik baginya daripada meminta-minta pada seseorang yang akan memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menegaskan bahwa mendapatkan penghasilan dari hasil keringat sendiri adalah lebih utama daripada meminta-minta. Nabi SAW menyebutkan pekerjaan mencari kayu bakar dalam hadis tersebut karena profesi itu merupakan salah satu mata pencarian sahabat saat itu. Komitmen membangun kemandirian dengan spirit kewirausahaan adalah teladan Nabi SAW yang bisa melahirkan generasi yang tangguh, mandiri dan berkarakter. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Saat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW banyak ditemani oleh para sahabat pemuda dalam perjuangan dakwahnya. Bahkan memberikan kepercayaan kepada pemuda pada posisi-posisi strategis, baik bidang pertahanan, ilmu pengetahuan, dan politik pemerintahan. Rasulullah SAW memberi kepercayaan kepada Usamah bin Zaid
menjadi panglima perang. Pada usianya masih sangat muda. Semangat di atas itu ada banyak sahabat senior. Usama bin Zaid pada usia 18 tahun dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan yang di dalamnya ada sahabat-sahabat ternama seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pasukannya dengan berjuang berhasil mengalahkan tentara Romawi. Rasulullah juga memiliki sepupu sekaligus sahabat terpercaya, Ali bin Abi Thalib. Perannya adalah dalam dakwah mencakup berbagai bidang. Seorang ulama, pemimpin sekaligus berjuang. Ali merupakan salah satu orang yang pertama-tama masuk Islam dari golongan pemuda. Umurnya belum 10 tahun saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menggantikan posisi di tempat tidur beliau dalam segala risikonya. Masyarakat muslimin, di bidang keilmuan Rasulullah SAW memiliki kepercayaan luar biasa kepada sahabat Zaid bin Thabit, pemuda Ansor yang masuk Islam pada usia 11 tahun. Kecerdasan Zaid membuat pemuda ini dipercaya menjadi penerus wahyu oleh Rasulullah. Ia mampu menguasai berbagai bahasa dan ilmu singkat. Pada masa kodifikasi Al-Quran, Khalifah Abu Bakar pertama kali menunjuk Zaid menghimpun ayat-ayat Al-Quran. Dalam urusan politik, muda pertama yang dikirim Rasulullah juga berasal dari golongan pemuda, yaitu Mus'ab bin Umair. Ia adalah seorang pemuda kaya, rupawan dan terpandang di Mekah. Ia adalah meninggalkan keluarga, kemewahan dan kehormatan di tengah kaumnya demi dakwah Islam. Mus'ab adalah duta pertama dalam sejarah Islam. Ia diminta Rasulullah mengajar Al-Quran kepada penduduk Madinah. Ketika itu di antara sahabat Rasulullah sebenarnya masih ada beberapa sahabat yang lebih tua dan lebih berkedudukan. Tetapi Rasulullah SAW punya pertimbangan sendiri mengutus Mus'ab. Hadirin jamaah rahimahumullah. Peristiwa yang kedua adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar tersebut merupakan hasil keputusan kerapatan pemuda-pemudi atau Kongres Pemuda kedua yang digelar pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Di antara pelajaran penting dalam momentum Sumpah Pemuda adalah pentingnya keteladanan pemuda dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan. Jangan terjebak dalam konflik akibat eksploitasi dan mempertentangkan terhadap realitas adanya perbedaan. Perbedaan adalah sunnatullah, sebagaimana perbedaan suku, bangsa, dan juga bahasa serta budaya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut dengan membangun kesepahaman dan sebanyak mungkin mencari titik temu dengan komitmen persatuan. Persatuan Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam salah satu ketiga sila, yaitu Pancasila. Pancasila membuat prinsip integrasi dan persahabatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan menegaskan persatuan di tengah perbedaan ini dalam Al-Quran yang termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat. Masyarakat muslimin, di satu soal komitmen merawat persatuan al-wahdah dan persaudaraan atau ukhuwah
anak muda harus menjadi pionir di bidang pendidikan, meningkatkan inovasi dan kreativitas, mewujudkan hal-hal yang bermanfaat bagi diri maupun orang lain. Generasi muda merupakan menerus kepemimpinan bangsa. Pemuda harus mengisi masanya dengan hal-hal yang bermakna dan membawa manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Usia remaja adalah usia yang sangat produktif untuk menuntut ilmu. Masa muda dengan keadaan yang bugar, kuat, semangat tinggi, dan hendaknya diarahkan pada hal-hal yang mengandung manfaat di dalamnya, baik manfaat kepada dirinya ataupun kepada orang lain, bahkan alam sekitarnya. Rasulullah SAW menyatakan, yang artinya di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika ada dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Hari Santri Nasional. Hari Santri tanggal 22 Oktober merupakan supremasi perjuangan para santri dan ulama pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan bagi Indonesia. Saat itu nikah telah tentara sekutu yang membonceng tentara sekutu. Hendak menduduki Indonesia dalam agresi militer Belanda kedua pasca kekalahan Jepang oleh sekutu setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah akhir perjuangan. Justru perjuangan makin tidak mudah ketika bangsa Indonesia harus menegakkan kemerdekaan karena upaya kolonialisme masih tetap ada. Ulama pesantren sudah melakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi perang senjata saat Jepang menyerah pada sekutu. Benar saja, setelah proklamasi kemerdekaan terjadi agresi militer Belanda kedua yang puncaknya adalah berupa pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Peperangan melawan agresi militer ini tidak terlepas dari pencetusan fatwa resolusi jihad NU oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 28 Oktober 1945. Resolusi jihad menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda ini. Dari sejarah ini kita juga mengambil hikmah bahwa agama dan cinta tanah air bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dan dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kecintaan terhadap tanah air merupakan manifestasi dari keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu elemen yang memiliki kedudukan strategis dalam perubahan masyarakat adalah elemen kaum muda. Dalam sejarah perubahan masyarakat selalu ditentukan oleh sejauh mana peran kaum muda dalam menggerakkan perubahan tersebut. Dalam sejarah bangsa Indonesia, mulai dari perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga reformasi, tak lepas dari keberperanan kaum muda. Peristiwa Sumpah Pemuda telah menggelorakan semangat persatuan di tengah perbedaan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Proklamator Soekarno-Hatta menjadi pejuang kemerdekaan sejak usia belia dan memiliki konsen terhadap kaum muda. Panglima Besar Jenderal Sudirman memimpin gerilya pada usia masih 25 tahun. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim menjadi ketua Majelis Islam A'la Indonesia pada usia 26 tahun dan menjadi ketua Masyumi, salah satu partai terbesar pada masanya, pada usia 29 tahun. Bung Tomo menggelorakan semangat perlawanan arek-arek Surabaya
dengan semboyan merdeka atau mati, ish kariman au mut syahidan, sebagai wujud cinta tanah air yang dibalut dengan kesadaran keagamaan. Beliau berusia 25 tahun. Setelah ditetapkan resolusi jihad oleh para ulama pada tanggal 28 Oktober 1945, tidak butuh waktu lama, anak-anak muda mengambil prakarsa untuk mempertahankan tanah air atas dasar panggilan iman dan kecintaan pada tanah air. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya memanfaatkan masa muda untuk modal kemajuan suatu bangsa. Dalam setiap perubahan sosial, pemuda selalu menjadi peran sentral dengan kreativitas, inovasi, dan kekuatannya, baik kekuatan fisik maupun nalarnya. Rasulullah memberi nasihat kepada kita semua tentang pentingnya mengoptimalkan masa muda untuk kebaikan. Iqtanin khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqabika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla maut. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa tuamu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, dan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu, dan masa sibukmu sebelum datang, dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis di atas secara khusus menempatkan usia muda dalam urutan pertama dalam prioritas perhatian. Momentum usia muda tak akan kembali. Dalam perubahan sosial yang bersifat strategis, selalu ada peran penting kaum muda dan kaum milenial. Karena kaum muda memiliki fungsi sebagai agen perubahan, agen of change dalam perbaikan masyarakat dan tatanan. Semoga kita semua termasuk orang yang dapat meneladani baginda Rasulullah SAW dengan membiasakan akhlak karimah, berkomitmen untuk jujur dan memegang janji, menjadi solusi atas masalah sosial yang muncul dengan penuh harmoni, serta memberi ruang berperanan secara optimal terhadap partisipasi dan inovasi serta kreativitas anak muda di berbagai bidang. Karena masa depan bangsa ke depan terletak pada kondisi pemuda hari ini. Ma'asyiral muslimin, demikianlah khutbah ini disampaikan. Semoga menginspirasi dan memotivasi kita serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amara wa antahu amma nahaa wa 'alamu anna Allah ma'akum ba'amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikati qudsi fa qala wa ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala nabiyyika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radhiyallahu anhu khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil adlalil musyrikin wal musyrikin wa ansur ibadikal muwahhidin wa ansur man nasruddin wa ahdal man khadal muslimin wa damna a'da ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma izzil islam wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat wa ansur ikhwani wal mujahidin fi Palestin. Rabbana Allahumma amanna al-ghalaa wal wabaa wal mazalazil wal mihana wa su'al fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batana min ladina Indonesia khassa wa sa'il buldanil muslimina 'ammatan ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.